Halo, selamat pagi. Nah, minggu lalu, beberapa hari yang lalu, atau hari Selasa, kalian sudah melihat tentang materi ini. Tetapi untuk materi sekarang, Mr. Febri akan eh, menjelaskan sedikit secara detail tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Yuk kita mulai. Nah, jadi perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat beragam, baik bentuk maupun jenisnya. Apa-apa saja bentuk dan jenis yang terjadi dalam perubahan sosial budaya. Nah, jadi ada bisa dilihat dari waktunya, pengaruhnya, perencanaannya. Nah, itu ada di sini. Jadi bentuk perubahannya dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perubahan dilihat dari perencanaannya. Jadi tiga kata kunci: waktu, pengaruh, serta perencanaan. Kita masih yang ke pertama. Perubahan dilihat dari waktunya terdiri atas dua bagian. Yang pertama, perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Evolusi dan revolusi. Jadi E dan Re. Ya, jadi dari atas waktunya terbagi atas dua. Perubahan lambat itu bisa kita lihat dari proses perubahan yang memerlukan waktu cukup lama. Misalnya dari masyarakat primitif, ketika mereka mulai dari budaya bercocok tanam sampai kepada eh, masa perundagian, masa bercocok tanam dengan eh, hal yang lebih baik lagi. Nah, mereka memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, ketika mereka dari masa berburu, meramu, hingga bercocok tanam di masa pertanian dan masa perundagian tersebut, nah itu adalah contoh dari evolusi karena waktunya cukup lama. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, perubahan sosial yang sangat cepat atau revolusi. Nah, revolusi industri adalah bagian dari awal perubahan sosial ini. Ya, jadi hal ini terjadi pada tahun 1750 sampai tahun 1850. Jadi ada rentang sekitar 100 tahun waktu yang digunakan pada saat terjadinya revolusi industri ini. Tapi kalau menurut nalar kita 100 tahun itu cukup lama. Tetapi karena perubahan yang didapatkan sangat cepat dalam rentang 100 tahun ini, maka dimasukkan sebagai kategori perubahan sosial secara cepat atau revolusi. Nah, jadi proses ini terjadi di Britania Raya, diawali dari Britania Raya, kemudian merembet sampai ke seluruh Eropa Barat, Amerika, serta Jepang. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain. Salah satu contohnya hasil dari revolusi Inggris, revolusi industri ini adalah penemuan kapal uap. Nah, ketika kapal uap ditemukan, maka proses transportasi sangat cepat. Ya, yang dahulunya cuma menggunakan perahu dayung atau perahu layar, karena ada kapal uap, nah semakin cepat proses transportasinya. Kemudian dalam berbagai kehidupan dengan adanya revolusi industri ini, ada yang terjadi adalah proses mekanisme dalam bidang industri itu sendiri. Perdagangan makin berkembang. Nah, itu tadi contohnya, karena transportasi lancar, perdagangan makin berkembang. Transportasi lancar ya otomatis karena penemuan berbagai alat atau mesin yang digunakan untuk transportasi. Kemudian berkembangnya urbanisasi. Nah, berkembangnya urbanisasi ini adalah dampak dari perubahan sosial ini. Kenapa? Karena orang berlomba-lomba menuju ke tempat yang bisa menurut mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian terjadinya kesenjangan sosial. Akibat urbanisasi, karena orang berbondong-bondong masuk ke dalam kota industri tersebut, nah, yang tidak mempunyai skill akhirnya tertinggal. Nah, itulah yang terjadi. Mereka harus tertinggal karena tidak mempunyai skill dibanding dengan orang-orang yang mempunyai skill, sehingga adalah terjadi gap-gap antara orang yang pintar dengan yang tidak pintar pada waktu itu. Dan itulah juga yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Banyak gelandangan, dan kita pun bisa lihat sekarang di kota-kota besar,
banyak pengangguran karena mereka meninggalkan desa untuk ke kota mencari pekerjaan. Nah, jadi selain akibat-akibat tersebut, ya banyak yang berubah ya di dalam revolusi industri ini. Hubungan antara buruh dengan majikan, sistem kekeluargaan dan sebagainya itu semua berubah ketika adanya proses revolusi industri ini. Nah, selanjutnya ini sudah tadi, kemudian perubahan dilihat dari pengaruhnya. Perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan yang dilihat dari pengaruhnya. Pengaruhnya kecil dan pengaruhnya besar. Jadi ada dua. Dilihat dari pengaruhnya kecil, kemudian dari pengaruhnya yang besar. Salah satu contoh perubahan kecil adalah perubahan yang tidak membawa dampak atau perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial di masyarakat. Jadi perubahan ini tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Dia berkaitan dengan individu. Nah, contohnya gambar yang kalian lihat saat ini adalah model rambut. Model rambut Ariel Peter Pan sebelumnya dan yang sekarang. Nah, dia dari rambutnya hitam kemudian dipirang menjadi seperti itu. Tapi itu tidak membawa perubahan kepada sekitarnya. Ya, seperti itu. Sama juga kalau misalnya kita lagi ngefans sama artis-artis, ya misalnya K-pop, apa yang dia pakai pasti kita coba mengikuti trennya. Ya, dia pakai model baju yang gombrang besar, ya kita juga mengikutinya. Tapi perubahan itu tidak membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kita, hanya membawa dampak kepada diri kita sendiri. Jadi itu ya, jadi itu yang perubahan kecil. Selanjutnya ada perubahan besar. Nah, perubahan besar ini pengaruhnya yang membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya perubahan ini, otomatis dia mempengaruhi perilaku dari masyarakat. Contohnya adalah ketika petani dahulu menggunakan kerbau untuk membajak sawah, sekarang sudah diganti menjadi traktor tangan atau traktor mesin atau traktor yang seperti mobil, ya, yang bisa dikendarai. Kemudian yang dahulunya kita biasa berbelanja di pasar tradisional, sekarang kita beralih ke pasar modern. Ya, biasanya kita belanja misalnya kita kalau ke Makassar, biasanya kita belanja di pasar Panakukang. Tetapi karena sudah ada Hypermart, sudah ada Carrefour, sudah ada pasar segar, makanya kita berpindah ke situ. Nah, jadi itu salah satu contoh perubahan besar. Jadi akibat adanya revolusi industri, nah ini yang membuat perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dampaknya cukup besar, ya. Sekarang kita sudah jarang sekali melihat ini orang bajak sawah pakai sapi. Sekarang lebih baik kita lihat ini orang yang membajak sawah dengan traktor tangan. Jadi itu adalah perubahan sosial yang mempunyai dampak besar. Kalau tadi yang kecil, dia tidak memberikan dampak kepada sekitarnya, tetapi yang besar, dia memberikan dampak kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi jangan terbalik. Nah, biasanya, contohnya perubahan besar. Nah, di gadget ini, ya gadget. Sekarang, kalau kita mau belanja, ya tinggal buka aplikasinya, cek misalnya Lazada. Ya, misalnya buka Lazada seperti ini. Kan kita tinggal memilih-milih. Dulu kita harus jalan dulu ke toko cari barangnya. Kalau tidak ketemu, pindah lagi ke toko sebelah. Habis waktu di perjalanan. Sekarang dengan menggunakan teknologi, ya kita bisa Nah, baik, perubahan dilihat dari perencanaannya. Jadi ada dua juga, yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Apa yang direncanakan? Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya adalah pembangunan. Jalan raya itu dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga direncanakan tahun ini kita buat jalan di sini. Nah, salah satu contohnya adalah ketika terjadi longsor di
daerah puncak di Palopo, otomatis akses jalan dari Palopo ke Toraja itu menjadi terkendala karena jalanannya putus karena longsor. Nah, sehingga pemerintah melalui Kementerian PU sudah merancangkan memang harus membuat jalan baru yang bisa diakses dari area Luwu sampai ke Toraja. Maka dibangunlah sebuah jalan dari Buah yang tembus nanti ke Toraja. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah perencanaan. Jadi ini direncanakan, ya, direncanakan. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang saat ini misalnya terjadi di puncak, sekarang di sana tidak bisa dikendarai oleh mobil, hanya bisa motor karena cuma jembatan gantung yang ada. Nah, sehingga jalur alternatif dari Buah ke Toraja itu yang sekarang dilewati oleh kendaraan karena sudah ada rintisannya, sudah memang direncanakan. Sama dengan bandara di Toraja itu kan sudah direncanakan sejak lama, ya, sudah direncanakan sejak lama sehingga sekarang sudah bisa didarati oleh 2 pesawat. Pesawat yang mendarat adalah Wings dengan Citylink. Nah, jadi itulah yang bisa kita lihat dari perubahan yang direncanakan. Selanjutnya, perubahan yang tidak direncanakan. Jadi perubahan yang tidak direncanakan ini adalah perubahan yang terjadi dari luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya adalah bencana alam. Nah, bencana alam yang terjadi di Masamba itu kan tidak direncanakan, ya. Bencana alam, banjir bandang, banjir lumpur di sana itu kan tidak direncanakan, sehingga ini adalah salah satu perubahan yang tidak direncanakan, ya. Contoh perubahan yang tidak direncanakan. Kenapa tidak direncanakan? Karena masyarakat yang dulunya tinggal di dekat tepi sungai Masamba yang meluap, sekarang harus pindah ke pengungsian. Ya, mereka harus pindah dari tempat mereka tinggal sebelumnya. Sama dengan kalau misalnya ada korban bencana alam, misalnya gunung meletus, ya kalau memang dia berada di area terdampak atau area yang paling rawan untuk tinggal ketika terjadi bencana alam, maka mau tidak mau dia harus direlokasi. Jadi itu contoh perubahan yang tidak direncanakan. Jadi salah satu contohnya dalam kehidupan kita, contohnya dalam bidang teknologi atau dalam bidang misalnya dalam bidang pertanian adalah penggunaan traktor. Itu kan tidak direncanakan, ya. Ya, jadi jadi traktor itu yang direncanakan, ya. Jadi karena karena sapi, ya, karena mungkin manusia kalau berpikir tadinya kalau pakai hewan waktunya lama, maka dipikirkanlah membuat sebuah teknologi, ya, membuat teknologi. Jadi itu, ya. Jadi jangan sampai nanti kita tertukar, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini perubahan yang tidak direncanakan, ya. Jadi contoh kecilnya adalah efek atau dampak dari bencana alam. Contohnya tadi di Masamba yang terkena banjir bandang, biasanya dulunya tinggal di dekat sungai, sekarang harus pindah ke pengungsian. Jadi salah satu dampak juga dari perubahan yang tidak direncanakan adalah hilangnya rasa gotong royong. Nah, seperti itu dalam masyarakat. Nah, karena sudah ada mesin traktor, sudah ada mesin apalagi namanya ini yang untuk menggiling, memanen, ya, sehingga sudah semakin kuranglah rasa gotong royong. Kalau dulu sebelum ada itu semua gotong royong untuk pergi memanen padi di sawah, ya, bersama-sama. Jadi ini adalah sebuah dampak dari bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi yang tidak direncanakan. Nah, itu untuk review, ya, review kemarin, materi kita kemarin. Nah, sebentar kalian akan melaksanakan aktivitas kelompok yang ada di halaman 96. Seperti apa mekanismenya? Silakan cek Google Classroom-nya.